Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dengan izin kehendak Allah jualah kita dapat bersua semula di majlis ilmu ini. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa yang kita pelajari, walaupun tidak seberapa, ia memberikan manfaat dan keberkatan bagi kehidupan kita. Diingatkan bahwa mempelajari agama sama ada bersumber daripada Al-Quran maupun hadis Nabi, bukan sekadar diperlukan keikhlasan niat kita masing-masing, tapi juga diperlukan kesungguhan, keseriusan kita dalam mempelajarinya. Walaupun kita mungkin hanya dapat belajar secara maya, tapi ingatan tulus ikhlas saya, agar para pendengar sekalian tetap menjaga adab ta'allum, adab belajar. Itu hendaklah sentiasa dijaga. Ya, sebagaimana layaknya orang yang sedang menuntut ilmu, kita sambil duduk, kita sambil memperhatikan, dan seterusnya. Itu adabnya. Karena tanpa adab dalam belajar, walaupun yang dipelajari ini adalah ilmu agama, kita takut dan kita khawatir ia tidak memberikan kita keberkatan.
Barakatul ilmi itu sangat-sangat penting. Saya ulangi. Barakatul ilmi, keberkatan ilmu itu amat sangat penting. Ilmu mungkin kita boleh dapati dengan mendengar, menulis, membaca. Tapi barakatul ilmi itu baru kita dapatkan dengan mengikhlaskan niat dan menjaga adab ta'allum, adab belajar. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekadar ingin menambahkan koleksi fikir kita, menambah pemahaman kita, tapi lebih daripada itu, kita inginkan keberkatan ilmu. Ulama-ulama silam, salafus soleh, lihat sajalah mereka bukan sekadar dapat memahami apa yang diajar oleh syekh-syekh mereka. Sebaliknya mereka mendapatkan keberkatan ilmu yang tidak sedikit. Sehingga dengan keberkatan tersebut, mereka akhirnya menjadi ulama-ulama yang terkenal, yang punya nama besar, bahkan menjadi pelita bagi generasi berikutnya. Lagi sekali, kita mohon agar kita mengambil berat tentang perkara ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan teruskan kajian kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih berkaitan dengan at-targhib fi makarimil akhlaq. Galakan hadis-hadis Nabi yang berisikan galakan kepada kita untuk berusaha berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Untuk bertahalli, menghias diri dengan akhlak yang mulia. Selepas beberapa hadis sebelumnya, tajuk dengan tentang masabul akhlak, kita bertakhalli, mengosongkan dan menanggalkan dari diri kita akhlak-akhlak yang buruk. Bertakhalli, dan hari ini kita akan bertahalli. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita akan pelajari hari ini sebenarnya yakni hadis yang ke-1548. Muka surat 888, jika samalah bukunya. Berkaitan dengan su'udun. Namun, hadis yang ke-1548 ini sebetulnya telah kita pelajari juga ketika kita bicara tentang masalah akhlak, yakni pada nomor hadis yang ke-1516. Kalau jemaah perhatikan dalam buku
terjemahan Bulughul Maram jika samalah. Sebelumnya hadis ini telah kita pelajari. Yakni hadis yang ke-1516. Larangan suudzon. Kemudian dalam hadis ini juga, hadis yang ke-1548 diulangi larangan itu. Maksudnya kalau sebelumnya kita dilarang untuk punya sifat suudzon dengan penjelasan yang tidak perlu diulangi. Lalu hadis yang sama diulangi sebut semula dalam nomor hadis 1548. Mana kita diperintah oleh agama untuk husnudzon. Sebab itu nampaknya kita tidak perlu mengulangi lagi uraian yang dahulu telah kita sampaikan panjang lebar tentang hadis larangan suudzon ini. Berburuk sangka. At-tuhmatu wa takhawun lil ahli wal aqarib wan nas fi ghairi mahalli. Tuduhan, pengkhianatan kepada ahli, keluarga, kerabat, orang lain, teman sejawat, teman sekerja, yang bukan pada tempatnya. Begitu makna suudzon yang diberikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Hanya untuk mengingatkan semula tentang hadis yang kita pelajari ini, yang sudah dipelajari sebelumnya, 1548 daripada Abi Hurairah. Baginda bersabda, "Iyyakum waddan." Jauhi oleh kamu berprasangka buruk. Fa inna dzan akdzabul hadis. Karena berprasangka buruk atau buruk sangka itu yakni sedusta-dusta perkataan. Perkataan yang paling dusta. Saya hanya ingin mengingatkan lagi sekali, lalu bagaimana sikap kita untuk kita mampu mengelakkan diri daripada suudzon. Saya ingatkan sekali apa peringatan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, "Amilun nas bima yudhirunahu lakum." Bergaulah kamu dengan manusia, perlakukanlah oleh kamu mereka manusia itu, kawan-kawan kamu itu, berpandukan berdasarkan apa yang mereka zahirkan kepada kita. Orangnya bagi salam, orangnya bila jumpa tersenyum, orangnya suka tolong kita, orang yang suka cakap lembut-lembut. Itu yang mereka zahirkan kepada kita, maka kita wajib perlakukan orang itu seperti itu. Oh, baik orangnya. Sudah. Dari segi zahir dia baik, maka kita wajib berhusnudzon kepada orang itu. Mungkin kita tanya bagaimana kalau orang itu hanya pura-pura. Manis saja dari segi luaran, tapi hatinya sebetulnya tak baik. Kalau itu yang berlaku kata Umar, wallahu yatawalla ma fi sudurihim. Sudah. Kamu sudah memperlakukan mereka dengan baik karena mereka menunjukkan sikapnya kepada kita baik.
Adapun yang ada dalam hati mereka, yang mereka simpan dalam hati mereka, yang tak baik itu, sudah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita serahkan saja. Allah Maha mengetahui dan Allah tidak diam. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah kan beritahu kita, wahai hambaku, kamu tak perlu khawatir. Madarat yang mungkin akan menimpa kamu, yang kamu tak tahu, karena dilakukan oleh orang itu senyap-senyap. Karena mereka merancangnya, disimpannya dalam hati mereka, kamu jangan khawatir, Allah kata. Allah beritahu kita, aku ini jangankan tidur, mengantuk pun tidak. La ta'khudhu sinatun wala naum. Maknanya, aku sentiasa seperhati dia, dengar dia, jaga dia, monitor dia, sudah. Itu Umar. Serahkan pada Allah. Orang itu menunjukkan sikap yang baik. Kenapa kita masih suudon? Masih, jangan-jangan. Ya orangnya suka begitu. Cakap lemah lembut, tapi hatinya mencatat. Kita jangan memaksa diri untuk coba mengadili orang apa yang dalam hatinya yang kita tidak punya pengetahuan ilmu tentangnya. Sikap Umar ini bukan tidak beralasan. Sebenarnya sikap Umar ini berhadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Umar sendiri yang meriwayatkan hadisnya. Apa kata Umar? Inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulullah SAW. Sesungguhnya manusia-manusia yang hidup pada zaman Nabi, sekarang inilah kata Umar. Dulu kita hidup dengan Nabi. Sesungguhnya manusia yang hidup sezaman Nabi ketika Nabi masih hidup ini diperlakukan berdasarkan wahyu. Bila orang itu punya niat tidak baik, Allah beritahu kita, dia tak baik. Maka kita pun menciptakan jarak. Buat jarak dengan orang tersebut. Oh, dia tak baik. Dari mana kita tahu tak baik? Wahyu beritahu. Tuh, pada zaman Nabi. Apa yang kita tak tahu, dalam hati orang, Allah beritahu. Sehingga kita jadi tahu. Senang pada zaman Nabi. Wa innal wahya qadin qata'a, kata Umar. Masalahnya sekarang ini wahyu sudah putus. Sudah tak ada lagi wahyu turun. Ini Umar berkata ini ketika Umar jadi khalifah, ya mas sekalian. Jadi baginda Nabi telah wafat. Diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun telah tiada. Sekarang ini wahyu dah tak ada. Dahulu bila ada orang ingin menjahanamkan kita, yang kita tak tahu, Allah beritahu. Senang. Sekarang, wahyu tak ada lagi. Wa inna ma na'khudhukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Maka sekarang kami, kata Umar, akan memperlakukan kamu berdasarkan perbuatan zahir kamu kepada kami. Bila zahir kamu kepada kami ini baik, kami pun akan berani kamu baik. Kami tak ada urusan tentang niat apa. Niat kamu apa, kami tak mau tahu. Karena kami pun tak tahu. Dari segi zahir kamu tak baik pada kami, kami pun akan memiliki sikap yang sama. Karena wahyu dah tak ada. Faman azharolana khairan amannahu wa qarrabnahu.
Sesiapa di antara kamu yang menzahirkan kepada kami perbuatan yang baik, siapa di antara kamu yang bersikap baik pada kami, dari zahirlah ucapan kamu baik, perbuatan kamu baik, suka tolong kami, ambil berat kami. Ya amanahu, kami percayalah kepada kebaikan kamu. Kami pun akan dengan selesa akrab dengan kamu. Laisa lana min sarirati syai'un. Kami tak ada hak langsung. Tak ada hak dan juga kerana tak ada ilmu sikit pun untuk mengetahui apa niat sebenar kamu. Kami tak ada urusan. Kami tak ada ilmu sehingga kami pun tak ada hak untuk mempersoalkan apa niat kamu. Sebab yang mengetahui niat sebenar kamu berbaik dengan kami, dia. Aku serahkan pada dia. Allahu yuhasibuhu fi sadati. Allah sendiri yang nanti akan menghisapnya. Allah sendiri akan memperhitungkannya. Apa yang kamu, yang dirasikan itu. Sebaliknya, waman azhara lana su'an lam na'manhu. Siapa yang menzahirkan sikap tak baik pada kami, dari si zahirnya tak baik, dari ucapan tak baik, ya bagaimana kami nak percaya kepada kamu? Kami tak percaya pada dia. Tak mungkin kami membenarkannya. Wa in qala inna sariratahu hasanatun. Walaupun dia berkata, hati kami baik. Nah, tengok tu. Jika kamu telah menampakkan keburukan kamu, ketidaksopanan kamu kepada kami, ya kami tak percayalah bahawa kamu orang baik-baik. Tidak mungkin kami membenarkan kamu. Kami akan palukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan kami. Walaupun kamu kata, hati aku baik. Bab hati jangan beritahu kami, itu urusan kamu dengan Tuhan. Masya Allah. Itu Umar ya mas sekalian. Dia tak khawatir orang itu katalah berniat tidak baik kepadanya. Yang penting Umar akan berbaik-baik pada orang yang dari segi zahirnya ia baik dengannya. Sebab memang kita tak ada hak dan tak ada ilmu untuk mengetahui apa niat orang itu. Diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini budaya orang soleh dahulu. Sebab kalau tidak, kalau orang sentiasa mempertakikan apa yang dalam hati orang, dalam pergaulan, masyarakat ini akan terus panas. Pergaulannya pura-pura semuanya, suudon satu dengan lain. Persahabatan tidak pernah terwujud. Ketenteraman tidak akan tercipta. Kedamaian, jauh sekali lah. Sebab dihuni, masyarakat dihuni oleh warganya yang sudah tidak ada keyakinan, kepercayaan, saling mempercayai. Kan ada bahasa sekarang dipanggil krisis kepercayaan. Allahu Akbar. Bagaimana nanti bahagia hidup itu? Sebab itu nasihat Umar bin Khattab, la tadunnu bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min syarron. Kamu jangan sekali-kali berprasangka buruk terhadap ucapan kalimat yang keluar daripada mulut orang mukmin. Jangan. Bila mukmin mengeluarkan ucapan kata, jangan kamu berprasangka buruk berdasarkan apa yang dia ucapkannya. Wa anta tajidu laha fil khairi muhmalan.
Sedang kamu mendapati ada tafsiran yang baik baginya. Oh iya, dia cakap itu satu. Oh, niatnya baik. Hatta jika sekiranya si mukmin itu katalah mengeluarkan ucapan yang dari sisi zahir nampak macam tak baik, Umar kata, tetaplah kamu berusaha untuk berprasangka baik. Masya Allah. Apatah lagi jika si saudara mukmin itu bercakap baik. Coba kalau setiap orang muslim itu seperti itu. Kalau ada 10, 100, 1000 orang, 10.000 orang dalam masyarakat, semuanya bersikap sesama muslim. Akhir-akhir ini jamaah sekalian, muslim pun sudah saling mencurigai. Dan mencurigai itu, Masya Allah, alasannya sederhana sekali. Minta maaf. Sesama muslim hari ini sudah saling mencurigai, dan alasan yang betul-betul sederhana. Apa alasannya? Warna baju tak sama. A dan B. Hari ini, saling percaya macam persahabat yang akrab. Karena A dan B katakanlah bulan ini, minggu ini, sudah berbeza warna bajunya, sudah. Hilang kepercayaan. Tidak ada lagi husnudzon, ya suudzon. Saling mengorek kesalahannya. Dahulu semasa masih berkawan, sama-sama muslim, saling berusaha menutupi kekurangannya. Ingat ya, dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang berusaha menutupi aib saudara muslimnya di dunia, Allah akan tutup aib orang itu di akhirat. Siapa yang meringankan kebebanan saudara muslimnya di dunia, Allah akan lenyapkan beban kesusahannya di akhirat. Dan itu memang tugas sama muslim. Dan ini mesti dikekalkan walaupun mungkin setakat beza warna baju, beza warna uniform, beza logo. Allahu Akbar. Hancur ya mas sekalian. Itu yang kadang kita, bila kita berenung secara ikhlas saja mas sekalian. Kalau dikatakanlah bahwa orang-orang kafir ini tak ikut peraturan Nabi SAW, ya memang orang kafir macam mana? Orang kafir itu tak ikut langsung lah ajaran Nabi SAW. Sunnah Nabi ditinggalkan. Hadis Nabi tak berdirikan. Orang kafir, ya Nabi orang kafir macam mana? Nak kata aneh? Ya aneh tak aneh lah, namanya kafir. Tapi jika sesama Muslim yang mengakui Nabi Muhammad itu uswah hasanah, yang Masya Allah seorang meraihkan hari kelahirannya pun luar biasa. Masing-masing mendakwa cinta Rasul. Tapi sesama Muslim seperti itu sikapnya. Apa yang ada? Malangnya perangai dan akhlak sifat yang terang-terang melanggar sunnah Nabi, ajaran Nabi yang sangat penting, dan hukumnya dosa ya mas sekalian. Ini termasuk dosa besar tuh. Sudah tidak dirasakan sebagai dosa besar. Karena ramai orang, dia pun buat apa salah apa. Biasanya dia lagi terus dia. So siapa sebetulnya yang lebih mencemarkan ajaran agama Islam? Orang kafirkah? Yalah memang orang kafir tak patut Islam lah, bukan kepercayaan dia. Tapi yang seringlah mencemar kecantikan keindahan Islam ini kan perangai setelah orang Islam.
Ingat dahulu pernah saya katakan, ada seorang alim di negeri seberang kata, Islam tidak akan hancur, Islam tidak akan mundur, Islam tidak akan lenyap karena cacian dan hinaan orang-orang kafir. Tidak. Islam tidak akan hancur kerana hinaan cacian orang kafir. Tetapi Islam akan hancur, akan terkubur karena perangai setengah orang Islam sendiri. Menakutkan memang. I'lam annaka law sababta ma'aratta ilal khair. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang punya nama besar. Yang pendapatnya ramai diikuti oleh umat Islam hari ini. Terlepas daripada kekurangannya karena dia bukan Nabi, pasti tidak masuk. Dalam persahabatan dengan orang lain, apa kata Imam Syafi'i? Jangankan orang sekarang, ulama-ulama yang sezaman Imam Syafi'i pun tidak semuanya setuju dengan Imam Syafi'i. Ya. Tapi Imam Syafi'i tak melihatnya mereka sebagai orang Muslim. Apa kata Imam Syafi'i nasihatnya? Ketahuilah saudaraku, jika engkau lau sabab tani, kalau engkau mencaci aku pun, itu kata Imam Syafi'i. Hai kawan, jikalau engkau mengeluarkan kata-kata yang tak sedap kepada aku sekalipun, karena engkau seorang Muslim, aku seorang Muslim, ma'aratta ilal khair. Aku yakin, pasti kamu tidak akan menghendaki sesuatu daripada ucapan itu, kecuali kebaikan. Maknanya jika kamu tegur aku dengan teguran yang pedas pun, bahkan dengan perkataan yang agak kasar sekalipun, aku yakin kamu menghendaki kebaikan buat aku. Aku tidak ada rasa curiga padaku bahwa kamu sudah membenci aku, membuang aku, memusuhi aku. Sebaliknya teguran keras kamu, kritikan pedas kamu. Aku lihat, aku anggap itu sebagai cara kamu memberikan kebaikan pada aku. Artinya Imam Syafi'i tidak akan suudon, jauh dari suudon. Sebab itu, iltamis li akhika sab'ina udron. So itu jika ada sahabat kamu mengeluarkan perkataan yang tak sedap dalam telinga kamu, buat kritikan pedas kepada kamu, enggak kamu sentiasa yakin bahwa dia menghendaki kebaikan bagi kamu, dan carilah untuk saudara kamu sebanyak manapun keuzuran, alasan. Jangan-jangan dia ingatkan saya ini karena begini. Cari keuzurannya. Masya Allah. Ini Mas Yan. Seperti yang saya katakan tadi, hadis ini telah kita pelajari, jadi saya tidak mengulangi daripada alif hingga ya. Hanya saya ingin ingatkan sebuah pesan Umar ini. Karena hadis inilah hadis yang hari ini penuh dengan kesedaran, kita mengatakan paling ramai orang Islam melanggarnya. Di kalangan bidang apapun. Persahabatan karena kepentingan perniagaan, persahabatan karena kepentingan urusan organisasi, persahabatan karena urusan pengajian, persahabatan dalam urusan berpolitik. Ini hadis ini sering kali dilanggar. Suudzon. Fiqh. Kepercayaan, saling mempercayai antara si muslim dengan muslim ini
makin nipis, dan mungkin hilang sama sekali. Wah, hal ini menyalahi sunnah Nabi, termasuk dosa besar. Jangan kita fikir bahawa dosa besar itu hanya tak solat. Jangan kita fikir bahawa dosa besar itu mencuri, sahaja. Inilah yang bagi saya sangat-sangat memprihatinkan. Akhlak. Ingat, Nabi bicara dengan akhlak. Orang mukmin tidak boleh, tidak. Mesti mempunyai akhlak yang. Bahkan zaman dahulu, ada seorang suami, yang dalam hatinya ada rasa, sudah pula timbul suudzon pada istrinya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abi Hurairah. Saya bacakan hadisnya ya. Pernah pada zaman Nabi ada seorang lelaki yang timbul suudzon kepada istrinya. Kisahnya begini. Ja'a rajulun min Bani Fazarah. Ada seorang lelaki daripada suku kaum Fazarah. Jumpa Nabi SAW. Lalu berkata, Innam ra'ati waladat ulaman aswad. Ya Rasulullah, ini istriku di rumah baru melahirkan anak. Seorang baby berkulit hitam. Istriku baru melahirkan anak bayi berkulit hitam. Aku bukan kulit hitam. Istriku berkulit hitam. Macam mana dia anakku jadi kulit hitam ni? Dia sudah. Nabi faham maksudnya betul ke itu anak daripada benihku? Atau jangan-jangan istriku khianat. Mengkhianati aku. Mungkin pernah berhubungan dengan lelaki lain yang berkulit hitam. Walaupun juga dia pernah berhubungan dengan aku sebagai suaminya. Tapi kenapa anakku kulit hitam pula? Aku bukan kulit hitam. Apa jawab Nabi? Nabi tahu. Lelaki yang bertanya ini dalam hatinya sudah ada suudzon. Nak tuduh istrinya melakukan zina, tak berani, taklah sampai begitu. Nanti jatuh li'an pula. Kalau dia menuduh istrinya, ini bukan anak aku tidak mengakui, ini pasti anak haram, luar nikah. Kamu pernah luar nikah. Nah itu namanya dijatuh li'an nanti. Karena itu tuduhan antara suami istri dan gagal dengan 4 saksi, Allah suruhlah suaminya bagi membenarkan tuduhannya. Bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahwa tuduhannya benar. Sumpah kali yang kelima, rela ridha dilaknat oleh Allah jika tuduhannya bohong. Istri bagi menolak, menafikan tuduhan suami, bersumpah 4 kali bahwa tuduhan suami itu bohong, tuduhan suami itu tak betul. Sumpah dengan nama Allah kali yang kelima, jika tuduhan suami itu benar dan dirinya bercakap bohong, rela dilaknat. Masing-masing sudah rela dilaknat. Jangan jatuh liat. Suami ini taklah sampai nak menuduh istrinya berzina, tapi meragu, kenapa pula anakku hitam? Nabi faham itu. Apa jawab Nabi? Halaka min ibil, kawan. Awak ada bela unta tak kat rumah? Awak ada unta kat rumah? Bela unta ke apa? Apa jawab lelaki? Naam. Ya Rasul, ya. Kami penternak unta. Ada. Qala fama albanuha. Apa warna unta yang kamu bela kat rumah tu? Apa warna unta? Warnanya apa? Qala humr. Warnanya merah ya Rasul, kemerah-merahan. Ya coklat lah, merah-merahan begitu. Qala hal fiha min awraq. Lalu Nabi bertanya,
Ada tak? Unta kamu tu yang dalam kemerahan tu ada warna abu-abu sikit ke? Qala inna fiha laburqan. Oh benar ya Rasul. Iya, iya, iya. Unta kami ada yang abu-abu. Abu-abuan hitam, campur abu-abu gitulah. Tak mana lah. Oh mana tidak sama? Tak sama. Induk unta, induknya, unta ni apa? Induk ya? Tangan ibunya. Tangan ibu bapa unta. Ibu. Atau mami dan papi si unta. Warnanya humron, coklat. Tapi anaknya ada tak yang warna hitam ke abu-abu campur? Ada ya Rasul? Ya, 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 ada. Qala lalu ditanya, fa anna ataha dzalik? Aku nak tanya pada kamu lah, saudara. Dari mana tu unta, anak unta yang berwarna hitam ke abu-abu, kelabu sikit itu? Sedangkan induknya merah. Apa je si laki, si pembela unta yang bertanyakan tentang istrinya melahirkan anak berwarna berkulit hitam tu? Qala asa ayyakuna naza'ahu irqan. Rasul, ya barangkali lah. Barangkali kemungkinan jadi unta yang berwarna kelabu hitam sikit, tak warna merah coklat tua seperti kedua induknya, kedua ibu bapanya, ya banyak menyerupai unta asalnya lah. Unta asal. Maknanya menyerupai, ya menyerupai dengan atuknya, atuk unta, atuk moyangnya. Kan unta pun punya orang tua, punya mak, punya bapak, punya atuk, punya moyang. Ya, kalau dalam bahasa modernnya, ya maknanya yang paling tahu itu mungkin adalah DNA moyang dia. Dulu moyang dia hitam, jadi sekarang. Jadi ada, ya asal boleh jadi. Ya Nabi, hada asa ayyakuna naza'ahu irkun. Nah, anak kamu sekarang yang berkulit hitam itu pun boleh jadi yakni tuh mewarisi daripada darah keturunan DNA untuk nenek moyang. Ada tak untuk nenek moyang hitam? Ya ada ya, so ada. Maknanya adakah kamu fikir anak kamu mesti warna kulitnya seperti kamu? Ya tidak. Ada tak kemungkinan anakmu itu warna kulitnya tidak serupa kamu, tapi mewarisi DNA tok nenek moyang kamu? Ada ya Rasul? Ya begitulah. Hilang akhirnya suudon suami tadi pada istrinya. Iya, 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 iya. Jadi jangan hanya karena kamu melihat bayi yang dilahirkan oleh istrimu sekarang tidak, kulitnya tidak sama dengan kamu, lalu kamu fikir yang bukan-bukan. Ini pernah berlaku pada zaman Rasul. Dan Nabi menjelaskannya sudah masalah dari sudut medik tuh. Nabi sudah menjelaskannya dari aspek medik. Kaitkan dengan ada yang memilih irkun kalau pada terjemahan modern kait dengan dunia perubatan, irkun itu yakni DNA. Tapi masa itu kan belum dikenal. Orang mau DNA kan belum sefaham orang sekarang. Peralatan pun belum ada seperti sekarang. Makmal tak ada. Dan orang itu menerima. Oh iya ya, iya ya. Kenapa ya manusia itu ada warna kulitnya, ada yang hitam, ada sawo matang, ada putih, ada hitam bersih, hitam legam. Wah, tuh nenek moyangnya sama. Tengok. Tuh nenek moyangnya sama. Jangan-jangan unta ikut ukur. Iya, mungkin. Betul ya, betul. Masya Allah. Ini pada zaman Nabi. Bijak ya, Rasulullah SAW memberikan jawaban. Cara Nabi memberi jawaban, yakni ditanya dulu orang itu. Adakah? Biar orang sini berkesimpulan. Yang bertanya itu biar menemukan jawabannya sendiri daripada pertanyaan Nabi tadi. Dan itu bagi saya luar biasa tuh ya.
Luar biasa. Tuh, jemaah sekalian. Jadi ringkas kata, hadis ini ya secara jujur lah, dengan jujur kita akui banyak ramai orang mukmin hari ini melanggarnya. Suudzon itu hilang kepercayaan sesama muslim. Wah, asalnya minggu lepas masih saling percaya-percaya. Hari boleh hilang hanya karena berbeza baju, saya kata tadi. Hanya karena berbeza warna baju. Allah. Hanya karena berbeza lagu. Lagu resminya. Allahu Akbar walillahilhamd. Islam itu mempersatukan umatnya. Jadi jika sekiranya ada umat Islam tidak lagi bersatu padu, tidak lagi saling hormat menghormati, tidak saling kasih mengasihi, bahkan saling bercakaran, bermusuhan, bergaduh, pasti itu bukan dari ajaran Islam. Pasti. Faktornya pasti bukan daripada agama Islam. Islam itu mempersatukan. Habis macam mana realitinya boleh berpecah? Ya, mungkin menjadi faktor penyebabnya pemahaman orang tentang Islam. Itu puncanya. Pemahaman seseorang tentang Islam itu seringkali menjadi asbab orang Islam berpecah. Bukan Islamnya ya, pemahaman kita tentang Islam. Dan pemahaman itu macam-macam. Kadang-kadang ada background dia. Kalau orang tu kaki peniaga, di cara memahami Al-Quran hadis Nabi, dari aspek perniagaan lah, agak menguntungkan. Kalau orang itu katalah ahli apa namanya ekonomi, dipahamnya itu. Kalau orang itu dari segi apa politik, dari aspek ini bahaya. Sehingga kita memaksakan diri kita, pemahaman kita, atau memaksakan Al-Quran agar ia memberikan pemahaman seperti yang kita paham. Jadi tolong, mari kita muhasabah. Sebagai rakyat jelata, orang awam, mari kita muhasabah. Saya hanya ingatkan kepada diri saya sendiri. Sungguh pun jika sekiranya semasa kita hidup di ini kita melakukan kesalahan, melakukan dosa itu beramai-ramai, berjamaah. Katakanlah, waliyadzubillah, jika sekiranya masa hidup di dunia kita melakukan dosa itu secara berjamaah, ramai-ramai. Ingat, hisab kita di akhirat tetap nafsi-nafsi. Bukan berjamaah. Supaya di dunia kita melakukan satu dosa itu secara beramai-ramai. Sehingga bila kita diserang, ada kawan menolong. Di akhirat, pertanyaan bagi kesalahan kita itu nafsi-nafsi. Dan tak ada siapa pun yang mau menolong kita. Itu yang hendaklah kita fikirkan. Sebab memang hidup di akhir zaman ini semakin tidak mudah. Percayalah, semakin tidak mudah. Baik, jemaah sekalian, jadi saya ulangi. Kita tidak perlu menjelaskan daripada A to Z hadis ini karena sudah kita pelajari dulu nomor hadis 1516. 1516. Sekarang terus saja kita coba kaji hadis yang berikutnya. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, nomor hadisnya 1549. Muka surat 889. Jika samalah. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Qalu, ya Rasulullah, ma lana buddan min majalisina natahaddath fiha. Qal, wa amma idza abaitum fa'atu tariqa haqqah. Qalu, wa ma haqquh? Qal, ghaddul basar, kafful adha, waraddus salam, amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian daripada duduk melepak tepi jalan. Bahasa sekarang melepak. Suka lepak kat luar. Pada zaman Nabi, lepaknya di mana, Iman? Di jalan, tempat laluan orang. Sekarang lepaknya mana? Banyak tempat lepak. Kadang ada kedai khas disediakan untuk si kaki lepak. Lepak buat sampai malam. Nanti ada penjelasannya. Kemudian mereka berkata, jawab jamaah ketika Nabi larang itu, sahabat jawab, wahai Rasulullah, bagaimanalah kalau kami mesti duduk dan bicara jalan? Sebab kami susah nak tinggalkan. Melepak di luar rumah dengan kawan-kawan, borak itu dah susahlah kami nak tinggal, Rasul. Itu dah macam adat kebiasaan kami, macam sunnah hidup lah. Kalau kami terpaksa nak buat, macam mana ya Rasul? Sebab kami suka duduk dan natahaddath. Natahaddath tu borak lah. Natahaddath tu borak, bual. Lalu panggil Nabi SAW jawab, ya, kalau kamu terpaksa duduk di tepi jalan lah, kamu enggan, tak mau tinggal apa yang aku larang tu, terpaksa juga kamu lakukan. Pertama, a'tut tariqa haqqah, berikan akan jalan itu, kepada jalan itu akan haknya. Kamu hendaklah tetap memberikan hak kepada jalan yang menjadi laluan orang itu. Ya Rasul, jalan pun ada hak agak. Apa hak dia? Hak dia, pertama, ghaddul basar. Bila kamu terpaksa melepak di luar rumah, atau melepak di kedai kopi, atau di tempat-tempat awam yang telah disediakan, hak pertama, ghaddul basar. Tundukkan pandangan matamu. Kedua, kafful adha. Tahan dirimu daripada melakukan gangguan pada orang yang lalu lalang, atau tahan dirimu daripada melakukan perbuatan yang boleh mengganggu orang. Mengganggu ketenteraman ke, mengganggu ketenangan ke, mengganggu apa sajalah, keselesaan orang. Itu kalau cakap jangan kuat-kuat, terganggu. Kalau pak kendaraan di jalan, jangan ganggu orang lalu lalang. Minta maaf. Dahlah kamu borak di satu tempat yang awam, kamu cakap kuat, bising pula. Kendaraan kamu pak menghalau orang. Di situ seakan-akan tempat kamu seorang yang duduk. Merokok semua, 5 orang merokok. Penuh asap tempat itu. Jangan. Memang pada zaman Nabi itu belum ada. Sekarang masalah hadis ini berlaku hari ini. Kaful adha. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang menyebabkan ketidakselesaan orang lain. Ya. Telefon. Kawan sebelah itu juga sedang. Allah.
Raddus salam, memberi dan menjawab salam. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu terjemahan bebasnya. Maksudnya dalam buku ini, saya bacakan apa adanya dahulu. Seorang yang berkumpul untuk duduk di tepi-tepi jalan, maka wajib menunaikan hak jalan, yaitu tidak mengganggu orang yang berjalan, menundukkan pandangan mata, daripada melihat sesuatu yang tidak baik. Begini yang sekali ya, nanti perjalanannya agak. Ghodul basar, menundukkan mata ini bukan hanya menundukkan mata daripada melihat yang haram, yang punya lawan jenis umpamanya. Lelaki melihat mahram. Bukan itu saja, itu hanya salah satu daripadanya, bukan satu-satunya. Menundukkan pandangan mata di sini, menjaga mata itu maknanya janganlah lelaki tadi melepaskan pandangannya pada lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Itu bukan satu-satunya, tapi hanya salah satu daripadanya. Nanti ada penjelasannya. Ya. Dan balas salam, bila orang yang beri salam, suruh buat baik, amar ma'ruf, nahi munkar. Orang yang duduk di jalan wajib menjaga hak tersebut. Baik. Sekarang mari kita kaji. Ya, hadis ini hadis sahih yang sekalian. Bukhari Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala larangan melepak di tempat laluan awam. Ada. Dalam Al-Quran sudah ada. Ya, ini yang biasa dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib. Walaupun apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib ketika mereka melepak tepi jalan itu lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh orang sekarang mungkin. Oleh sahabat Nabi waktu itu. Karena mereka lepak jalan itu, yakni tujuannya nak merompak. Bila ada orang lalu dirompaknya. Istilah sekarang kalau bila ada orang lalu diragutnya, back tangannya. Wah, itu lebih dahsyat lah. Melawan, dibunuhnya. Atau jika ada orang yang berjalan di situ dan ditanya, kau nak bagaimana? Saya nak pergi ke jumpa Nabi Shu'aib. Nak mendengar nasihatnya. Diarah balik. Jangan. Kalau kamu degil, kamu tidak balik. Kalau kamu berdegil nak teruskan jumpa Shu'aib, nak dengar nasihatnya, ajarannya, siap engkau. Wah, diugutlah. Nah, itu lebih dahsyat. Dan itu ada dalam Al-Quran. Jangan boleh lihat dalam surah Al-A'raf. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Surah Al-A'raf, ayat 86. Al-A'raf 86. Qurannya ada, hadisnya Sahih Bukhari Muslim, tak kuat mana coba alang ini. Apa yang Allah larang dalam ayat ini dan apa yang Nabi larang dalam hadis ini, tak cukup kuatkah bila Allah sendiri melarangnya dalam Al-Quran, Nabi sendiri melarangnya dalam hadis yang tidak dipertikaikan, yang tidak menunjukkan syak kesahihannya. Tapi ini sering juga. Sekarang lagi, Masya Allah. Budaya melepak. Berkumpul-kumpul di tempat awam di ini. Berkumpul melepak itu sendiri hakikatnya tidak dilarang. Sebab Nabi kata, Nabi benarkan. Tapi dengan syarat. Maknanya kalau syarat itu tidak dipenuhi, dilarang. Saya bacakan dua ayatnya. Al-A'raf 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum
Zuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Terjemahannya, ini terjemahan ini saya ambil daripada tafsir Jalalain. Bukan terjemahan dalam bahasa Melayu Quran terjemahan, tapi terjemahan ini saya coba ambil daripada tafsir Jalalain. Kalau di Melayu kan begini terjemahnya. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan, yakni tempat orang yang berlalu lalang di situ, dengan menimbulkan rasa takut kepada mereka yang lalu, membuat orang takut untuk melewatinya kerana takut pakaian mereka kamu ambil, atau kamu kenakan cukai yang menghalang-halanginya. Yang tujuan kamu yakni menghalang, menghambat orang dari jalan Allah, yakni agamanya, terhadap orang yang beriman kepadanya. Dengan cara kamu mengancam akan membunuhnya. Dan kamu menginginkan agar jalan Allah itu kamu kendaki menjadi jalan yang bengkok, tidak lurus lagi. Dan ingatlah, dahulu ketika jumlah kamu masih sedikit, kamu minoriti. Kemudian Allah telah menjadikan kamu menjadi ramai. Sekarang kamu menjadi bangsa yang majoriti. Lalu perhatikanlah bagaimana keseluruhan orang yang berbuat kerusakan sebelum kamu. Oleh kerana mereka mendustakan rasul-rasul mereka, yakni akhir daripada perkara mereka ialah kebinasaan. Itu terjemahan bebas daripada tafsir Jalalain. Jadi saya tidak baca terjemahan yang ada bahasa Melayu itulah. Baik, sekarang yang saya sampaikan, seperti yang saya katakan, Quran melarang. Hadis sahih Bukhari Muslim melarang. Pertanyaannya, tidak cukup kuatkah larangan yang agama berikan pada kita untuk melepak, berborak, yang hanya akan menimbulkan gangguan keselesaan pada orang lain. Nih, yang dalam ayat tadi, dalam hadis tadi. Kalaupun di dalam hadis yang kita baca ini, nampaknya larangan Nabi untuk duduk di tepi jalan atau di tempat-tempat awam sambil berborak itu. Larangan itu tidak bersifat mutlak. Dalam arti kata Nabi tidak melarang secara keseluruhannya, tapi larangan itu bersyarat. Dan jika syarat-syarat yang Nabi tetapkan itu dapat dipenuhi, maka duduk di tempat awam itu dibenarkan. Tapi Quran dengan jelas. Dan mari kita lihat apa yang dilakukan oleh orang sekarang atau anak muda sekarang. Adakah al-julus al-turuqat yang mereka lakukan itu telah memenuhi syarat yang Nabi tetapkan atau tidak? Sebab kalau syarat itu tidak terpenuhi, julus al-tariqat itu dosa. Itu dilarang. Itulah. Faham ya? Seperti mana tiap hari kita bercakap tentang jidal itulah, mujadalah. Mujadalah, berdebat. Ya, memang tidak dilarang. Syaratnya, dengan syarat yang ditetapkan oleh agama sangat ketat dan dipenuhi. Jika syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama tidak terpenuhi, mujadalah tidak boleh. Begitulah maksudnya. Jadi keharusan yang diberi agama itu bersyarat. Bersyarat. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, walaupun isi larangan yang ada dalam hadis Nabi yang kita pelajari ini, dan larangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-86 ini, ada perbezaan.
Kesnya berbeza, isunya berbeza, tapi ada persamaan. Persamaannya yakni larangan duduk di jalannya. Sebab dilarangnya pun ada perbezaan di situ. Kata Imam Qatadah, Imam Ibnu Abbas, Imam Mujahid, kebiasaan kaum Nabi SAW ini duduk di jalan-jalan yang ramai lah orang untuk lalu. Yang mereka Islam ulang alik pergi ingin jumpa Nabi Shu'aib saya tadi. Ingin mendapatkan nasihat ajaran agama dari Nabi Shu'aib, tapi dihalang oleh orang-orang ini yang tidak suka Nabi Shu'aib. Mereka kempen, innahu kadzab. Kau nak jumpa Nabi Shu'aib tu pasal apa? Dia tu pembohong. Katanya. La tadhhabi, jangan pergi jumpa dia. Jangan balik aja lah, balik. Macam yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy. Bila mereka nampak ada orang nak jumpa Rasulullah, disuruh balik. Tak perlu jumpa Muhammad. Dia tu pembohong. Kalau orang ini memaksa juga, degil juga, memanglah diperangi lah, dibunuh mungkin. Apapun istilahnya jemaah sekalian, di dalam hadis tadi yakni iyyakum wal julus ala turuqat. Ini menarik nih. Ini jamak kepada jamak. Mufradnya tariq. Tariq satu. Jamak tariq turuk. Turuk pula dijamakkan menjadi turuqat. Ini menarik bahasa ini. Daripada tariq mufrad menjadi jamak turuk. Turuk yang dah jamak itu dijamakkan lagi menjadi turuqat. Jadi jamak kepada jamak. Apa istilah sekarang ya ini? Melepak ya. Melepak ke ya, hangout lah. Hangout istilahnya. Yaitu bahasa slang tu dalam istilah popular generasi milenial. Yakni melakukan suatu perjumpaan, pertemuan di tempat-tempat tertentu, ramai-ramai, berborak, ya menghabiskan waktu lah. Untuk menghabiskan waktu. Dan tidak semestinya di tepi jalan. Dalam hadis di atas, Nabi SAW telah menjelaskan bahwa hak-hak jalan. Jalan itu ada hak. Ada hak. Yang mesti diberikan oleh mereka yang berada di situ. Tadi saya nyatakan, kalaupun kamu tak boleh mengelak daripada julus al-tariqah, melepak, bahasa kami dahululah, bahasa anak muda namanya nongkrong. Bila malam minggu suka nongkrong di tepi jalan, so nongkrong di kedai-kedai, nongkrong di warung kopi. Nongkrong saja pura-pura kawan menghabiskan, nak tidur pun tak boleh, tidur apa tak biasa, nongkrong sampai. Allahu Akbar. Rupanya Nabi kita 14 abad lebih yang lalu telah beri peringatan pada kita. Tanpa kita merasa bersalah. Ingat ya, yang ini bukan hanya pada anak muda, kadang orang-orang yang dah berumur pun suka melakukan ini. Suka. Saya ulangi, jika sekiranya kamu terpaksa melakukannya, tapi seelok-eloknya tak payah. Habiskan masa di kedai kopi, borak di tempat tak tempah. Ini sebenarnya tak payah. Tapi bila kamu terpaksa melakukannya, lah buddha kami tak boleh ya Rasul. Ya tak apa, tapi bersyarat. Syarat yang pertama dinyatakan dalam hadis Nabi tadi, ghaddul basar. Menundukkan pandangan mata. Biasanya penafsiran yang paling mudah, jaga pandangan mata. Wahai pandangan mata kamu, ini kaum lelaki kan, sebab pada zaman Nabi mana ada
nongkrong tepi jalan atau hangout di perempuan. Sekarang Masya Allah, kaum Adam pun ada, kaum Hawa pun ada, itu masalahnya. Pada zaman itu hanya kaum laki. Ghadul basar, dipahami yang mudah biasanya, tundukkan pada mata kamu. Maknanya jika lalu depan kamu orang yang berlainan jenis dengan kamu dan bukan mahram kamu, kamu jangan tengok. Ini makna yang biasa. Tidak salah. Ini salah satu daripada maknanya. Tapi maksud di sekarang lagi, pada zaman ini apa yang dilihat kanan kiri? Kalau di jalan, padang pasir kan, ada tak yang menarik? Ada yang menimbulkan nafsu serakah bila melihat padang pasir yang gelap gulita. Tak nampak. Ada yang boleh merangsang hawa nafsunya. Nafsu untuk memiliki kekayaan yang banyak. Nafsu untuk iri kepada orang lain. Yang dirasai oleh setengah sahabat yang suka duduk di tepi jalan, borak-borak, sedangkan yang dilihat itu padang pasir yang kosong, yang tidak ada kan. Sekarang, bila Nabi kata tundukkan pada mata berjamaah sekalian ini, ingat, mata adalah satu organ tubuh kita yang berfungsi untuk melihat objek yang ada di sekitar kita. Semua yang dilihat oleh mata kita ini direkam oleh mata. Yang biasanya perakaman itu berlaku spontan. Nampak hijau, putih. Kereta. Wow. Yang dilihat sekarang bila duduk tepi jalan jemaah sekalian, bukan hanya lawan jenisnya. Kereta. Bangunan. Wow. Beg tangan. Jam yang dipakai orang. Dan yang lepak itu katalah pakai motosikal buruk. Tiba-tiba tengok orang yang dikenalnya pakai kereta mewah, mahal pula. Mata melihat, maka rekam. Lalu ditransfer kepada otak di sana, simpan dalam hati. Membekas dalam memorinya. Pikirannya pasti mulai akan melayang-layang. Bahasa saya, pikirannya sudah mulai melanglang buana ke alam hayalan pemikiran apa yang dilihat oleh mata. Manakala mata yang dibiarkan terus berkeliaran liar memandang ke sana kemari, termasuk yang dilarang, timbul keinginan dalam hati. Iya ya, dia itu dari dewasa itu sekolahnya sama. Dalam hati, sama-sama itu hanya lain kelas saja lah. Bahkan saya dahulu lebih pandai daripada dia. Saya dulu termasuk top 10 di sekolah kami. Dia itu jarang. Masa SPM pun jauh ditinggal saya. Apa sekarang jadi senang ya Allah. Tuh. Hati pasti tersentuh, teringin keinginan untuk jadi kaya. Sebagian, dia sudah kaya, saya belum. Tak apalah ingin memiliki kekayaan, tidak salah. Ingin kaya, tidak salah. Tapi karena dia merasa dirinya tertinggal jauh di belakang, berbanding kawannya yang dianggap belum layak kaya, tapi sudah kaya. Tak apa. Apalagi dia dengki pada kawan itu. Kawan yang kaya tadi sering kali menyindir. Perli. Panen, kata apa? Bagi tempoh saya 3 tahun. Tengok. Akhirnya buat yang penting dapat. Halal ke haram, tak peduli. Yang penting aku mesti punya kekayaan macam kawan tadi. Pertama dia sudah dengki. Awak karena ada rasa dengki pada kawan yang kaya tadi. Yang kaya itu pun sering menyindir. Perli dia. Dari mana timbulnya keinginan untuk memiliki kekayaan dengan cara yang betul tadi? Kan daripada pandangan tadi. Dan itu bahaya sekali.
Sangat bahaya. Mungkin ketika mata tadi melihat lawan jenis yang lalu depannya, bukan muhrimnya. Lalu ada keinginan untuk melakukan maksiat, ya baru keinginan itu, awan itu sudah hilang. Objek yang ditinggal, kata kalau pernah ditinggal, sudah hilang. Mungkin sudah lupa sekejap. Tapi sempat juga ada keinginan, nafsu, birahinya. Mudah diredam, tapi coba kalau keinginan kaya, tamak pada harta. Itu lama berbekasnya ya mas kalian. Dan itu bahaya. Kenapa dia ini? Dia itu sebetulnya lebih kemudian, lebih lambat. Saya lebih awal masuk dalam pertumbuhan ini. Kenapa hingga hari ini? Minta maaf ya, saya begini sekadar contoh. Kenapa hingga hari ini? Saya hanya berjabatan ketua rantingnya. Dia sudah jadi ketua perwakilan, sudah pengerusi. Tak jadi ini. Tak jadi, saya mesti pintas dia. Macam mereka dalam masa beberapa bulan, pastikan dia tersingkir. Dengki. Meluap-luap segala dengkiannya. Permusuhannya. Berpuja daripada apa? Mata. Pada mata. Dan ini mudah apabila orang suka lepak di tepi jalan, suka pura tengok kanan kiri. Nampaknya sederhana syaratnya, ghadul basar. Tapi coba, mampukah kita melawan semua ini? Sebab mata ini pemberi maklumat yang luar biasa kepada otak untuk diproses, kemudian diserahkan pada hati untuk mempertimbangkannya. Itu mata tuh. Allahu Akbar walillaham. Ada seorang buta. Lalu di interview lah, wawancara di TV. Buta ini sudah agak dewasa. Kawan-kawannya, ingat kawannya sekolah, si pelan-pelan, sekarang sudah jadi orang. Si MC ini tanya, bagaimana perasaan saudara ketika mendengar kawan-kawan saya sudah jadi itu, sudah duduk di rumah ini, sudah di rumah ini, ada kita ini. Apa kawannya buta itu? Dengan senyum, mukanya tak ada rasa sedih. Ya, saya tidak rasa apa-apa. Betul, sudah tidak rasa apa. Kawan sudah percaya. Kenapa? Karena saya tidak ada memori. Saya tak ada pengalaman, saya tak ada memori. Maknanya mata saya dari kecil sudah buta, jadi tak melihat rumah besar itu macam mana, rumah kecil itu macam mana, kereta itu macam mana, rupa pun tak tahu. Jadi memorinya kosong daripada keindahan dunia. Di dalam otaknya tu, dalam otak tu tak ada memori keindahan dunia karena tak pernah memandangnya. Apa yang nak diirikan? Masya Allah. Saya kagum dengan jawaban itu. Rupanya dengan Allah takdirkan ia tak dapat melihat, buta dari kecil. Membebaskan orang ini daripada sifat-sifat yang bahaya seperti dengki, nafsu serakah, tamak halus. Apa yang tamakkan? Disuruh duduklah kalau di bilik mewah lah, di bilik hotel 7 bintang sekalipun, dengan suruh duduk tidurlah di bilik yang bagi serupa. You tahu tak, you telah ada di bilik makan di Indonesia ni, mewah restoran ni. Mewah tu seperti apa? Biasa tu seperti apa? Kereta yang awak naik ini harga dia sekian juta. Dengan yang kereta harga dia 10,000, serupa baginya. Baju yang awak pakai ini harga dia satu pasang ini 700,000. Tiba-tiba tukar dengan baju yang harganya RM22 di pasar malam. Serupa. Tengok. Gara-gara mata. Sebab itu pertama sekali pesanan Nabi, bila kamu duduk di tempat terbuka,
Dan mata kamu boleh melihat sekitaran kamu. Bukan hanya melihat lawan jenis, tapi keberlapan dunia dan isinya. Kejayaan orang yang lebih hebat dari kejayaan kamu. Kedudukan orang lebih tinggi pada kamu. Ingat, kalau kamu terpaksa jugalah lepak. Kalau minum saya tak perlu tengah sekali. Ini pesan Nabi yang pertama. Dan sekarang tengoklah. Kenapa orang sanggup melakukan jenayah yang bukan-bukan, menipu yang bukan-bukan, rasa bukan. Itu kan karena dalam otaknya sudah ada memori yang dahulu diberikan diantar oleh mata yang bilang, timbul keinginan. Apakah ini bermakna orang yang buta lebih selamat daripada orang yang celik? Ya bukan begitu maksud saya ya. Adakah orang buta itu mana bebas dari sifat dengki? Ya juga bukan begitu. Tapi orang yang di Allah anugerahkan mata boleh memandang, itu memang lebih susah, lebih tidak mudah untuk mengawal diri daripada keinginan yang bukan-bukan. Sebab itu bila kamu terpaksa berada di tempat yang terbuka dengan kawan kamu tadi. Kan duduk di jalan itu tempat yang terbuka. Mata boleh katakan bebas mengebara kemana saja. Ini lihat. Pesanan aku, kata Nabi, yang pertama. Syaratnya. Ghaddul basar. Masya Allah. Itu tidak mudah ya. Sebagai orang yang suka duduk lepak di tepi jalan tertentu, atau apa aja lah tempat-tempat tertentu yang terbuka macam tu. Sedang makan, sedang pura dan sebagainya. Di taman ke apa. Tidak terlepas daripada melihat orang lalu lalang. Karena memang itu jalan laluan orang. Melihat apa sayang di hadapannya. Keindahan alam semesta. Dan sebagainya. Yaitu bila Nabi suruh kita tundukkan pandang mata, itu bukan hanya kita disuruh menundukkan mata daripada melihat lawan jenis yang bukan mahram. Bukan. Memang itu satu di antaranya. Saya ulangi. Itu satu di antaranya. Bukan satu-satunya. Sebab di dalam Al-Quran kata lihat surah Toha namanya. Saya ingin bacakan satu ayat lagi. Surah Toha 131. Surah Toha 131. Coba Jamal lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Tengok. Jelas sekali ayatnya. Wala tamuddanna, dan jangan kamu panjangkan. Mada yang mudukan panjangkan. Jangan sekali kau panjangkan ainaka, kedua matamu. Macam mana memanjangkan kedua mata? Ya mungkin memandang lama, atau mungkin menjulurkan biji mata. Terkeluar biji mata. Macam tu. Jangan. Ila mamatak Nabi azwajam minhum. Kepada kesenangan yang kami berikan pada mereka. Kemewahan dunia kami berikan pada mereka ini, jahratul hayat dunia, bunga kehidupan dunia, jangan sekali mata kamu terbeliak melihat mereka. Wah. Jangan Muhammad, jangan. Kami beri mereka kemewahan itu karena linaftinahum fi. Kami ingin menguji mereka. Warizqu rabbika khairu wa abqa, sedangkan rezeki Tuhan itu lebih baik. Mereka tengok. Bila Allah kata, jangan kamu panjangkan kedua matamu, jangan kamu terbeliak, maknanya pejamkan. Jadi, bila Nabi suruh ghaddul basar, tunjukkan pada mata, saya ulangi, bukan semata-mata kepada melihat lawan jenis yang bukan mahram. Itu hanya salah satu, bukan satunya.
Sebab bila kita duduk di tempat terbuka, yang kita lihat lebih banyak apa? Kemewahan orang, kejayaan orang, ini. Kalau iman kita tak kuat, weh, nafsu kita, hubbud dunya, wah, berbuah. Itu bahayanya. Beza dengan mungkin bila kita duduk seorang diri di rumah kita, tengok kanan kiri hanya apa adanya. Waktu itu mungkin ingatan kita tidak lagi kepada zahratul hayatid dunya, tapi lebih kepada pencipta kita. Paham ya? Tapi inilah sekarang, subhanallah, hampir tidak mungkin dielakkan. Jika pada zaman Nabi yang suka melakukan itu kaum laki, sekarang laki perempuan sama. Tua muda lebih kurang sama. Sehingga hadis ini dan ayat Quran ini, ya macam bacaan biasa. Sebagai bacaan ritual. Hadis ini, ya baca hadis. Hadis ini, ya hadis itu larangan. Tak. Macam tak ada apa-apa. Coba macam mana? Kita tahu hadisnya, kita tahu maksudnya, tapi tidak mampu mencorakkan hidup kita. Tidak mampu mempengaruhi hidup kita. Tolong kita rasakan begitu, supaya kita merasa, bila kita tidak melakukannya, bila kita melanggarnya, merasa bersalah. Jemaah sekalian, itu saya sampaikan sebagai mukadimah di hadis ini. Panjang ya hadis ini, sebab seperti mana biasa, saya sukalah menjelaskan satu-satu hadis itu daripada, kalau boleh, sedetail yang mungkin. Sedetail yang mungkin. Ya. Karena memang tujuan kita bukan nak mengejar bila nak khatam. Ya. Dapat 2 hadis pun, kalau faham sudah, ada selebihnya, nanti bila tak khatam, jamaah teruskan sendiri. Tujuan saya begitu. Nah, jadi, ini mesti kena habiskan silabus, itu saya tidak begitu ya. Yang mungkin sama ingin sampaikan dia, ya cepatlah baca laju-laju, khatam, ya selesai. Mudah-mudahan diberkati. Kurang lebih yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asril insana lafi khusr alladziina aamanu wa salihata wa sabil haqq wa Assalamualaikum warahmatullahi